pagi, selamat ketemu lagi. Perkenalkan, saya Ellen Ruhlesin. Sebenarnya wajah baru tapi stok lama. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyaksikan bahwa betapa Tuhan itu segala-galanya dalam hidup saya. Saya di sini bersama dua anak saya, suami tugasnya di Kalimantan. Pada Juli 2021 tahun lalu, Tuhan memperlihatkan kepada saya dalam suatu mimpi bahwa Tuhan itu mau saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Hampir 26 tahun yang lalu, Tuhan izinkan untuk bekerja di sebuah perusahaan, yaitu di Telkomsel. Di situ Tuhan memperlihatkan begini bahwa saya itu baru selesai melakukan workshop dengan teman-teman. Terus Tuhan suruh saya harus melakukan suatu perjalanan. Dan biasanya kami itu kalau selesai kegiatan, pulang itu tidak pernah pakai alat transportasi yang lain selain pesawat. Tapi kali ini dia suruh harus pakai kapal laut. Saya juga tidak ngerti, tapi karena waktu itu kapalnya sudah harus berangkat, jadi harus buru-buru untuk ke pelabuhan. Jadi waktu saya jalan itu tidak bawa apa-apa. Handphone, dompet pun tidak, karena waktunya sudah mepet harus naik kapal. Dan saya orang yang paling terakhir naik ke kapal pada saat kaki saya injak di kapal, langsung kapal berangkat. Nah, di dalam kapal itu saya sudah disiapkan tempat khusus. Jadi waktu itu petugas ngomong buat saya gini bahwa di sini tempatnya, karena nanti dalam perjalanan banyak ombak, tapi di sini tenang. Kalau semakin ke atas, semakin gelombang, berarti nanti semakin goyang. Tiba-tiba datang seseorang yang menemui saya. Dia membawa sekeranjang. Saya pikir bahwa itu dia bawa barang-barang saya yang ketinggalan. Ternyata bukan. Di dalam keranjang itu ternyata berisi makanan segar full. Terus waktu saya lihat, tiba-tiba saya mendengar suara. Suaranya bilang begini, bahwa ini bekalmu selama perjalanan di dalam kapal ini ke tempat atau pelabuhan yang nanti engkau akan turun. Dan selama perjalanan itu persediaan makananmu tidak pernah berkekurangan. Langsung saya menjawab, Tuhan terima kasih. Singkat cerita, pada waktu tahun 2022 pertengahan Februari, dari perusahaan kami ada menawarkan program pensiun dini. Sebelum itu saya share ke teman-teman bahwa saya dapat penglihatan dari Tuhan seperti ini. Terus banyak teman-teman yang kasih masukan, kok pikir-pikir dulu, ini kondisi yang semakin hari semakin berat. Terus dengan banyak pertimbangan, ada yang memberikan nasihat, berdoa lagi, tanya sama Tuhan. Ada lagi yang kasih nasihat bahwa hitung-hitung dulu. Kau terbiasa tiap bulan terima dengan puluhan juta, terus tiba-tiba bekalmu, maksudnya persiapan untuk setelah kau kerja itu tidak tahu kau bikin apa, tapi kenapa kamu harus ambil keputusan untuk mengajukan pensiun dini. Saya cuma ngomong gini, saya cuma mau taat sama Tuhan. Terus saya waktu baca program itu ternyata saya tidak masuk dalam kriteria tersebut karena masih dianggap produktif. Saya cuma bilang buat teman-teman, kalau memang Tuhan izinkan saya harus keluar, Tuhan akan rubah program ini supaya saya bisa keluar dengan baik-baik. Dan ternyata 1 bulan kemudian, di bulan Maret itu muncul lagi program yang sama, tapi dibuka kesempatan untuk seluruh karyawan. Berarti saya termasuk. Waktu saya ngobrol sama suami awalnya tidak mengizinkan. Dengan pertimbangan bla bla bla, akhirnya saya cuma bilang buat Tuhan,
kalau memang ini caranya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa blok. Saya ngomong gitu. Terus waktu saya konseling sama atasan saya tidak tahu alasan apa yang harus saya sampaikan. Karena biasanya kami di Telkomsel itu kerja itu, keluarga itu bukan prioritas. Jadi artinya kalau umpamanya istri atau suami yang di sana, mau anaknya di barat, di timur, itu tidak menjadi masalah buat perusahaan. Jadi artinya yang penting kerja, yang urusan itu masing-masing punya urusan. Jadi alasan yang saya mau bilang juga buat teman-teman bilang, kau punya alasan itu tidak masuk akal. Saya bilang ya biar itu urusan Tuhan. Jadi waktu saya konseling sama atasanku, saya cuma bilang suami di Kalimantan, saya di sini dan sudah hampir 13 tahun kita tidak pernah satu kota. Anak yang pertama waktu itu masih di Manado, saya yang dengan anak yang kedua kita di Makassar. Singkat cerita, setelah semua proses itu sudah diproses, saya ternyata yang paling terakhir untuk submit berkas. Artinya saya yang pandu teman-teman supaya cepat masukkan. Waktu saya submit itu sekitar jam 10, tidak berhasil. Saya bilang apa masalahnya? Saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang ini jalannya Tuhan ya, Tuhan perlancar. Gitu. Singkat cerita setelah jam 11 malam saya berhasil submit, saya teringat mimpi saya. Bahwa ternyata saya orang yang paling terakhir naik ke kapal itu. 2 hari kemudian sebelum pengumuman bahwa saya disetujui atau tidak, jadi kami itu dikasih kesempatan pada saat buka program itu cuma 2 minggu. Jadi Maret pertengahan dikeluarkan, pengumumannya itu tanggal 8 April dan kami di wisuda itu tanggal 14. Jadi pada 2 hari sebelum pengumuman, waktu saya berdoa pagi, Tuhan kasih lihat ke saya lagi bahwa ada satu gunung batu, di samping gunung batu itu ada satu kapal kecil. Lagi-lagi kapal yang dikasih lihat. Di samping kapal itu ada satu orang lelaki, dia berdiri. Lalu ada satu menuju ke gunung itu mendekati kapal. Tiba-tiba yang berdiri di depan itu dia ngomong begini, finish. Saya cuma jawab, Tuhan terima kasih. Besoknya teman-teman, karena mereka masih belum percaya bahwa saya harus mengajukan pensiun dini, banyak mereka masih ngobrol lagi. Kau itu pasti tidak disetujui karena kau itu masih begini. Dan mau lihat latar belakang kerjamu masih dianggap layak. Tapi saya cuma bilang begini, saya sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa permohonan saya disetujui. Mereka tetap ngotot, tidak mungkin. Tapi saya bilang iya, saya sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa saya lolos. 2 hari kemudian setelah pengumuman, ternyata pagi-pagi kami briefing sama tim, walaupun itu masih online. Pagi-pagi saya dapat lihat notifikasi di handphone, permohonan Anda disetujui. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Terus waktu kami mau diwisuda, 1 hari sebelum kami diwisuda itu dilepas itu secara online. Jadi linknya dikirim, lalu latar belakang background untuk kami Zoom itu. Waktu saya buka, ternyata kapal lagi. Mungkin teman-teman multimedia tolong sampaikan gambarnya ini. Ternyata saya lihat, saya kaget. Saya bilang Tuhan betapa apa yang Tuhan nyatakan di alam roh sekarang nampak depan saya bahwa ini kapal di mana saya harus berjalan menuju pelabuhan yang nanti Tuhan akan tentukan. Saya tidak tahu bahwa apakah di sini pelabuhan terakhir atau tempat transit, saya tidak tahu. Yang saya tahu pasti bahwa saya pegang jaminan bahwa kau tidak usah takut selama perjalananmu, persediaan makananmu tidak pernah berkekurangan. Itu satu. Terus yang kedua, bulan September kemarin, awal bulan pada saat penyembahan, Tuhan ngomong di saya begini, Lan, sabar, aku menyertaimu. Saya cuma bilang, Tuhan saya punya jaminan sudah kuat, saya tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai saya tidak akan berkekurangan. Dan saya percaya bahwa seperti di Mazmur 46 bilang begini,
pada saat kesesakan dia telah menolong kita. Dia membuktikan bahwa memang benar Tuhan itu ada. Jadi yang pelajaran yang saya ambil dari sini bahwa apa yang Tuhan ngomong tidak usah pikir, tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Lakukan saja, taat saja. Karena ketika kita taat, Tuhan itu bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Tidak mungkin tidak, karena saya tahu bahwa Bapa kita, Bapa yang baik, dia sanggup pelihara kita, dia sanggup menjaga kita. Apapun kondisi saya percaya Tuhan pegang kendali. Dan sampai hari ini Tuhan buktikan bahwa Tuhan tetap pelihara kami dengan sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow. Seperti yang kita ketahui bersama di akhir bulan, di minggu terakhir.